Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Dadi akan mengajak anak-anak semua menjelajah keluar angkasa. Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Ayo jelajah keluar angkasa. Nah, ini adalah tata surya kita. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Plasma panas yang berbentuk hampir bulat sempurna itu adalah pusat tata surya kita, namanya matahari. Untuk sampai di sana, kita harus menempuh jarak hampir 150 juta kilometer. Material matahari terdiri atas plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Tetap jaga jarak dengan matahari ya, karena suhu di permukaannya saja mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi angka ini belum seberapa. Suhu di intinya mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Nah, inilah planet terdekat dengan matahari, Merkurius. Jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer. Merkurius adalah planet terkecil, memiliki garis tengah 4.880 km. Merkurius merupakan satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita. Jadi kita bisa menapakkan kaki di permukaannya. Di sekelilingnya terlihat kawah yang berbentuk dari tumpukan batu luar angkasa. Medan di Merkurius tidak mulus. Permukaannya dipenuhi dengan bukit tinggi dan ngarai yang terjal. Tingginya bisa mencapai 3 km dan panjangnya sejauh ratusan kilometer. Merkurius tidak punya atmosfer dan suhu di planet ini sangat ekstrim, 426 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 derajat Celcius pada malam hari. Ini adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dengan Bumi. Venus yang kita lihat di gambar mungkin berwarna kebiruan, tapi ternyata sangat berbeda. Ia diselimuti atmosfer yang sangat pekat yang terbuat dari karbon dioksida dan kepulan asam sulfat yang tebal mencapai 48 km. Di balik itu, ternyata permukaan Venus sebenarnya berwarna coklat kemerahan. Venus memiliki garis tengah 12.104 km dan jarak rata-rata Venus ke matahari 108 juta kilometer. Dalam peredarannya, Venus memerlukan waktu 225 hari untuk mengelilingi matahari. Venus menjadi planet terpanas dan memiliki suhu rata-rata 460 derajat Celcius. Nah, kalau yang ini merupakan planet tempat kita tinggal. Yap, Bumi. Terkadang kita menyebutnya dengan dunia atau planet biru. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup, manusia, termasuk kita, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bisa tinggal di bumi. Bumi membutuhkan waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari dan memiliki satelit, yaitu bulan. Nah, ini planet Mars. Permukaan planet Mars berbatu dan diselimuti hamparan danau kering, kawah, gunung api, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, berada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya Gunung Everest dan luasnya 2 kalinya Pulau Jawa. Adapun jarak rata-rata planet Mars dengan matahari yaitu 228 juta kilometer. Mars beredar mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari. Waktu rotasinya 24 jam 37 menit 21 detik. Mars mempunyai warna kemerahan dan kadang disebut dengan planet merah. Wah, besar sekali. Yap, Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita.
Jupiter mempunyai diameter 130.000 km dan bisa memuat 1.300 bumi kita. Suhunya juga sangat panas, mencapai 24.000 derajat Celcius di intinya. Jupiter wujudnya berupa gas raksasa dan atmosfernya terbuat dari gas hidrogen dan helium. Jupiter berada 5 kali lebih jauh dari matahari dibanding dengan bumi kita dan membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Jarak rata-rata Jupiter ke matahari kurang lebih sekitar 778 juta kilometer. Ini adalah planet Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jarak rata-rata dari Saturnus ke matahari sekitar 1426 juta kilometer. Saat memandang keindahan planet ini dari dekat, kita bisa melihat satu ciri yang paling terkenal: cincin keabu-abuan, krem, dan kecoklatan yang cantik. Kumpulan cincin ini terbuat dari gumpalan batu dan es. Kita bisa melihat sebagian dari 53 satelit yang dimiliki Saturnus. Titan adalah satelit terbesar Saturnus. Ukurannya 2 kali lebih besar dari bulan, bahkan Merkurius. Nah, berikutnya bola es dan gas berwarna biru kehijauan, Uranus. Si es raksasa ini mendapat warna cantiknya berkat pantulan sinar matahari di permukaannya. Planet Uranus mempunyai jarak rata-rata ke matahari sekitar 2.869 juta kilometer. Uranus beredar mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun dengan kecepatan rotasinya 11 jam. Planet ini berdiameter 49.700 km. Dan pada planet ini ditemukan unsur helium, hidrogen, dan metan. Keistimewaan planet ini, letak sumbu rotasinya sebidang dengan bidang revolusi. Hanya planet Uranus yang sumbunya hampir mengarah langsung ke matahari. Nah, kita sampai di planet terjauh dari matahari, Neptunus. Ukurannya 4 kali lebih besar dan 17 kali lebih berat dari bumi kita. Jarak dari Neptunus ke matahari sekitar 4.495 juta kilometer. Neptunus beredar mengelilingi matahari dalam waktu 165 tahun dengan waktu rotasinya 15 jam. Satelit yang dimiliki Neptunus ada 2, yaitu Triton yang berdiameter 4.000 km dan Nereid dengan diameter 2.000 km. Semisal kamu mau mendekati inti planet ini, kamu akan merasakan perbedaan suhu yang sangat ekstrim, dari minus 206 derajat Celcius hingga lebih dari 6.650 derajat Celcius pada intinya. Perbedaan suhu ekstrim ini membentuk badai angin yang sangat kuat. Kecepatannya mencapai 1930 km per jam. Wah, ada apa ini? Wah, kita mau jatuh. Wah! Wah! Ternyata hanya mimpi. Wah, sudah jam 7 lebih. Aku harus segera siap-siap ikut pembelajaran daring. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelumnya Pak Dedi mau cek kehadiran dulu ya. Siti hadir. Hadir, Pak. Udin hadir. Hadir, Pak. Lani hadir. Hadir, Pak. Yang belum hadir, Edo. Di mana Edo? Nah, ini dia baru hadir. Edo, kenapa kamu terlambat masuk dalam Google Meet? Maaf, Pak. Semalam saya bermimpi aneh dan bangun kesiangan, Pak. Kalau boleh tahu, kamu mimpi tentang apa, Edo? Saya bermimpi diajak makhluk asing keluar angkasa, Pak. Petualangan Edo keluar angkasa. Suatu malam, Edo keasikan main game hingga lupa waktu. Tak disangka, waktu menunjukkan tengah malam. Game kesukaan Edo yaitu berburu alien. Saat asik main game, tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat keras. Edo pun kaget dan mengecek ke jendela kamarnya. Suara aneh apa itu?
seru Edo sambil gemetar. Tiba-tiba, suara semakin keras diiringi cahaya yang sangat terang datang mendekat. Dan ada sesuatu yang asing mendarat tepat di depan kamar Edo. Dari benda asing berukuran besar itu, keluarlah makhluk asing berwajah aneh. Makhluk asing itu menyapa Edo. "Halo," sapa makhluk asing itu. Halo, kamu siapa? Tanya Edo. "Namaku Plum Plum. Aku adalah alien datang dari planet Neptunus," jawab Plum Plum yang ternyata adalah alien. Kamu naik apa datang ke bumi? Tanya Edo penasaran. "Aku naik kendaraan luar angkasa bernama UFO," jawab Plum Plum. "Apakah kamu mau ikut aku jelajah luar angkasa sampai ke planet Neptunus?" ajak Plum Plum. Bagaimana caranya? Tanya Edo yang sudah mulai tertarik untuk ikut keluar angkasa. "Kamu bisa naik pesawat bersamaku," ajak Plum Plum. Edo pun setuju untuk ikut alien Plum Plum ke planet Neptunus. Ketika masuk pesawat, Edo kaget bertemu Pak Dandi di dalam pesawat itu juga. Pak Dandi, kenapa bisa di sini? Tanya Edo penasaran. Alien Plum Plum adalah teman Pak Dandi dari Neptunus. Pak Dandi sengaja menyuruhnya datang ke bumi untuk mengajak Edo jelajah keluar angkasa, jawab Pak Dandi. Dari bumi, pesawat UFO alien Plum Plum harus ke pusat tata surya dulu untuk mengisi bahan bakar. Penjelajahan dimulai dari matahari, melewati planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan akhirnya tiba di Neptunus. Edo sangat takjub dengan keindahan dan luasnya angkasa luar. Setelah berkeliling tata surya, akhirnya Edo kembali ke bumi. Dalam perjalanan ke bumi, pesawat UFO milik alien Plum Plum mengalami masalah. Akhirnya jatuh. Edo ketakutan dan teriak kencang. Ah! Ternyata hanya mimpi. Edo terbangun dari tidurnya. Ketika melihat jam, ternyata sudah pukul 7. Edo pun segera bersiap-siap mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu tadi teks fiksi yang berjudul Petualangan Edo Keluar Angkasa. Sekarang, coba anak-anak cari informasi penting dalam teks fiksi tersebut. Kemudian, ceritakan kembali teks tersebut dengan bahasa kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak, masih ingatkah tadi Edo melintasi planet apa saja ya? Nah, supaya lebih mudah dalam mengingat planet-planet dalam tata surya, Pak Dandi punya lagu tentang planet yang berjudul Keluar Angkasa. Simak baik-baik ya. Ayo kawan kita keluar angkasa, lihat indah jagat raya. Betapa besarnya ciptaan sang kuasa, banyak planet-planet indah. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. La 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 la. Anak-anak, dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan interval nada. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antar nada satu dengan nada yang lain. Nada-nada dapat dilambangkan dalam notasi angka sebagai berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, antara nada satu dengan nada yang lain memiliki jarak. Ada yang jaraknya 1 dan ada yang jaraknya setengah. Jarak itulah yang disebut dengan interval nada. Sekarang perhatikan tabel di samping. Coba kita bunyikan nadanya ya. Dari do ke re, do ke mi, do ke fa, dan selanjutnya. Yuk kita coba. Do, re, do, mi, do,
Setelah mengetahui interval nada, sekarang perhatikan notasi lagu Keluar Angkasa berikut ini. Yuk sekali lagi kita nyanyikan lagu Keluar Angkasa bersama Edo. Ayo kawan kita keluar angkasa, lihat indah jagat raya. Betapa besarnya ciptaan Sang Kuasa, banyak planet-planet indah. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. La 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 la. Ayo kawan kita keluar angkasa, lihat indah jagat raya. Betapa besarnya ciptaan Sang Kuasa, banyak planet-planet indah. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. La 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 la